Ngapa ta nak mulai sekolah kok lemes ngono kaya macan lu iki? Mungkin ning sekolah diumumkan mbok ana teknik ning Jakarta. Yang iki bayarannya larang deh. Oh, ngono ta nak. Lah terus bayarnya ke piro? Iki mbok enten layani. Ya wes nak, mengko tak rembukan karo bapakmu. Ya wes karena ganti-ganti terus mam. Nggih mbok. Sampung Pak nih. Kurang sedino meneh. Kopi ya. Yo, cokot-cokot dulu. Iki Pak kopine. Oh ya. Pak sekolah anak wedok ki arek anak nope gede nang Jakarta. Iki layange. Kok yo larang yo mbok nih. Didol kepite yo ora cukup. Yo sak loro nyumbang ngene iki lho Pak. Kayak nang loro cilik-cilik masakan anak wedok Pak. Sini wae. Aku tak neng gone Pak Darno. Engko kayu sing kebonan kae engko didol. Pak Darno ki yo hubungane kon bakul ki akeh. Kok menawa engko bisa goleke. Ya wis ngono wae, aku tak ana dhisik. Pak hati-hati. Yo dilayangi rumahan. Permasalahan yang tadi diilustrasikan banyak dijumpai oleh petani hutan rakyat pada umumnya di Indonesia dan petani hutan rakyat di Gunung Kidul pada khususnya. Petani akan menebang pohon ketika mereka mempunyai kebutuhan dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang mendadak. Cara penebangan ini disebut sebagai tebang butuh. Tebang butuh mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, biasanya petani akan menebang ketika diameternya masih kecil sehingga pertumbuhannya belum optimal. Hal ini mengakibatkan harga jual dari kayu hutan rakyat itu menjadi rendah. Kelemahan yang kedua adalah dari sistem pengaturan hasil. Penebangan ini dilakukan tanpa adanya perencanaan sehingga proses regenerasi pohon untuk tahap selanjutnya kurang terjaga. Harga jualnya pun menjadi lebih rendah karena ada perbedaan range diameter yang berbeda untuk harga yang berbeda. Grafik ini menunjukkan hubungan antara diameter pohon dan harga jual kayu jati di Gunung Kidul. Bisa dilihat sumbu vertikal adalah harga dan sumbu horizontal adalah diameter. Pada awalnya pada diameter masih kecil sampai dengan 20,4, harga jual jati masih sangat rendah. Tapi begitu 20,4 up maka ada kenaikan yang signifikan. Sehingga apabila petani bisa menahan untuk tidak menebang kayunya sampai dengan paling tidak diameter 20,4, maka dia akan mendapat kenaikan atau lonjakan harga yang cukup signifikan. Hutan rakyat adalah hutan yang berada pada lahan yang dibebani atas hak milik. Di Gunung Kidul ada tipe hutan rakyat, ada 3 jenis tipe hutan rakyat yang dikenal biasa disebut sebagai pekarangan, tegalan, dan wono. Pekarangan adalah lahan hutan rakyat yang berada di sekitar rumah milik petani hutan rakyat tersebut. Biasanya ditanami oleh tanaman berkayu dan juga tanaman buah-buahan. Kemudian tegalan itu lokasinya sedikit lebih jauh daripada pekarangan tadi, di mana tidak ada rumah milik warga dan didominasi oleh tanaman pohon, kadang-kadang juga ditanami oleh tanaman pertanian dengan pola agroforestry. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai alas atau wono, di mana lokasinya lebih jauh lagi dan didominasi oleh tanaman perkayuan. Kegiatan pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh petani biasanya masih sangat sederhana dan tradisional yang berasal secara turun-temurun dari generasi pendahulunya. Masih sangat sederhana, biasanya hanya kegiatan penanaman, kemudian pemeliharaan itu hanya terdiri dari kegiatan pembersihan lahan, dan kadang-kadang ada juga petani yang melakukan kegiatan penjarangan untuk mengurangi kerapatan tegaan yang ada di dalam lahan hutan rakyat tersebut, serta mereka akan menebang kayunya pada waktu-waktu tertentu ketika mereka memerlukan sejumlah dana yang disebut sebagai tebang butuh.
wonten tamu menika. Nggih. Nggih. Enten perlu napa? Ngeten Pak Dano. Wah, itu ada ini ke Jakarta. Ada atau Iki kayane sing cilik-cilik jati musik rumah kae. Iki ana petugas iso sik nyili duit. Jaminane ora nganggo sertifikat tanah ora, motor ya ora, cukup. Jaminane kayu. Lah iki lho mumpung ana piyantune ben diceritake. Ya bisa Pak. Dari BPDA, Badan Pengelola Dana. Program kami itu namanya program mendapat Bapak. Sesuai namanya, program ini tujuannya untuk menunda pengembangan. Biasanya kan kalau bapak-bapak di sini yang punya kayu di rumah, misalnya butuh banget, besar keruwetku, biasanya kan padahal ini kayunya itu masih kecil-kecil. Yang make pengajuannya diserahkan ke kami, seperti Bapak Guru juga membaca proposal, kemudian saya juga cek lahan di jalan, membuat itu. Nanti nggak usah khawatir untuk proposalnya tetap kami yang ini. Oke, Pak. Paham to, Kang? Pun Pak, niki wau. Aku yo wis nyilih to, Kang, dana udah terbang kuwi kanggo usaha. Oh, nggih. Mas matur nuwun sanget menika informasinipun. Iya, Kang. Jelas. Oke, kula tak nyuwun pamit, kula tak rembakan kali Yang Putri. Terima kasih ya, Kang. Nggih, bareng nggih. Nggih. Nama saya Sumpono yang memiliki tanah hutan rakyat seluas 4.000 meter sekian di alamat Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Ada pohon jati, pohon pisang, sama singkong. Kalau ada pohon jati itu masyarakat menggunakan untuk mebel, bisa untuk bikin rumah itu bisa. Pisang itu bisa dikonsumsi sendiri, bisa dijual. Sengon bisa untuk begesting. Bang butuh untuk biaya yang mendadak seperti anak sekolah, berobat rumah sakit itu juga mendadak bisa dibutuhkan pohonnya. Kita melakukan 3 hari sekali membersihkan rumput. Rumput itu bisa digunakan untuk makan ternak. 6 bulan sekali bisa dipupuk, enggak bercabang bisa di bahasane rempeli. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang disitu bertujuan untuk menunda penebangan, karena selama ini kita tahu kalau di masyarakat kan banyak marak yang melakukan tebang butuh. Jadi memang tunda tebang ini hadir untuk itu, untuk menjadi salah satu solusi agar masyarakat itu tidak menebang pohon karena butuh seperti itu. Karena biasanya kalau misalnya tebang butuh itu di masyarakat, mereka menebang pohon-pohon yang belum memiliki nilai ekonomi yang maksimal seperti itu, masih kecil-kecil sudah ditebang, masih istilahnya belum bernilai ekonomi sudah ditebang seperti itu. Nah, kami hadir untuk itu, untuk memfasilitasi masyarakat yang memang membutuhkan pembiayaan untuk keperluan tertentu, keperluan yang mendesak atau untuk usaha-usaha tertentu dengan program tunda tebang ini. Metode penebangan yang banyak dilakukan oleh petani hutan rakyat dikenal sebagai tebang butuh, di mana petani akan menebang pohon berdasarkan kebutuhannya. Hal ini berpotensi mengancam kelestarian hutan rakyat karena seringkali pohon harus ditebang ketika riap pertumbuhannya belum optimal dan harga kayu masih rendah.
Di satu sisi, bagi petani, pohon merupakan salah satu bentuk tabungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah yang cukup besar dan pada waktu yang tidak terduga. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan lembaga keuangan yang dapat menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan petani dengan jaminan pohon yang dimilikinya, sehingga penebangan dapat dilakukan sesuai dengan daur yang telah ditetapkan dan kebutuhan petani dapat tercukupi. Skema dana tunda tebang dari BLU merupakan salah satu solusi yang dapat menjadi alternatif bagi petani untuk mengatur pemanfaatan hasil hutan rakyat sehingga memberikan hasil yang optimum baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kelestarian hutan rakyat.